Jadi itulah dimana mulai zaman praaksara hingga akhir zaman praksara yang harus kita ketahui ya, dimulai dari zaman Archeozoikum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, hingga tadi Neozoikum. Nah, teman-teman, periodisasi zaman praaksara berdasarkan peninggalan arkeolog itu ada dua, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Nah, zaman batu ya terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu dimana yang pertama itu zaman batu tua ya atau Paleolitikum, kemudian ada zaman tengah atau Mesolitikum, kemudian zaman batu baru atau Neolitikum, dan nanti juga ada tambah satu lagi, yaitu zaman batu baru ya, yaitu zaman batu baru besar, yaitu Megalitikum. Nah, jadi zaman batu itu ya dimana mulai penggunaan alat-alat yang digunakan oleh zaman dulu itu ya, menggunakan alat-alat terbuat dari batu ya, dimana antara lain nanti akan kita jelaskan bersama-sama ya. Oke, yang pertama adalah zaman batu tua, dimana di sini disebut juga dengan Paleolitikum ya, zaman dimana alat-alat buatan manusia masih dikerjakan secara kasar ya. Jadi bentuknya tuh masih sederhana ya, masih sederhana, tidak diperhalus, tidak diperindah, tapi dalam bentuk yang senyata-nyatanya ya. Kemudian setelah zaman batu itu ya, kemudian ada yang namanya zaman batu tengah atau Mesolitikum ya. Zaman Mesolitikum, di sini alat-alat sudah mulai dihaluskan ya. Di sini sudah mulai dihaluskan, dan di mana pada masa ini juga dikenal dengan periode masa berburu. Jadi di sini juga sudah mulai di mana manusia purba sudah mulai melakukan pemburuan ya, mulai pemburuan tetapi belum menetap ya. Di zaman batu tengah ini mereka belum menetap ya, mereka masih memburu, dan ketika di daerah itu buruannya sudah tidak ada, dia akan berpindah ya. Nah, kemudian ada zaman batu baru ya, zaman batu baru di mana alat-alat batunya alat-alat batuannya sudah mulai diperhalus dan juga sudah diperindah ya, sudah dipoles hingga halus ya, hingga menyerupai sebuah artefak yang sangat bagus atau alat-alat yang bagus ya. Nah, periode ini disebut dengan masa bercocok tanam juga. Nah, di sini mulai di mana orang-orang purba zaman dulu sudah mulai menetap di satu wilayah ya, dengan mengandalkan cocok tanam tadi, menggunakan alat-alat yang sudah diperhalus tersebut ya. Nah, kemudian ini contoh dari tadi ya, alat-alat yang digunakan pada zaman batu ya. Ada zaman batu tua ya, ini yang tadi ya masih belum diperhalus, yang artinya masih kasar. Kalau bisa teman-teman lihat ya, ini bentuknya masih tidak terlalu halus ya, masih seadanya aja, sejadinya dibuat. Nah, kemudian ketika zaman batu tengah ya, ini sudah mulai diperhalus, tetapi hanya pinggirannya saja, atau yang digunakan, yang diperhalus hanya bagian-bagian yang digunakan seperti pinggiran dan juga ujungnya ya, untuk digunakan untuk berburu ya ini. Nah, kemudian ada yang namanya zaman batu baru ya, tadi sudah mulai diperhalus nih ya, sudah mulai diperhalus,
ya sudah tidak kasar seperti zaman batu tua dan zaman batu tengah. Di sini sudah mulai diperindah nih, dipoles ya. Jadi dibentuk dengan sebaik rupanya ya. Nah, kemudian juga nanti ada zaman yang sebetulnya adalah zaman batu besar, zaman megalitikum, di mana semua sudah bangunannya sudah batu-batunya menggunakan alat-alat yang besar ya. Oke, selanjutnya zaman logam. Zaman logam ini zaman di mana alat-alat yang dipergunakan ini sudah terbuat dari logam ya, di samping menggunakan alat-alat dari batuan. Orang sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Inilah di zaman logam ya. Nah, teknik pembuatan alat logam itu ada dua macam ya, dengan cetak batu yang disebut dengan bivalve ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cetakan tanah liat atau dengan lilin yang disebut dengan acire perdue ya. Periode ini disebut dengan masa perundagian ya, di mana masih menggunakan 3 bagian zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, hingga zaman logam besi ya. Nah, zaman tembaga di mana orang menggunakan tembaga sebagai alatnya ya, alat kebudayaannya. Contohnya di Asia Tenggara ya, ya, termasuk Indonesia. Ini di zaman tembaga hanya beberapa bagian dunia saja ya. Di Asia Tenggara tidak dikenal zaman tembaga, apalagi di Indonesia. Di Indonesia tidak mengenal zaman tembaga ya. Nah, kemudian selanjutnya ada zaman perunggu. Nah, di zaman perunggu ini orang-orang sudah mencampurkan tembaga dengan logam-logam yang lain ya, hingga akhirnya diperoleh logam yang lebih keras, yaitu adalah seperti di perunggu ya. Karena hasil temuan yang dominan, maka alat-alat dari perunggu ini disebut dengan zaman perunggu ya. Jadi semua alat-alatnya sudah menggunakan bahan material perunggu ya, mulai dari alat-alat kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah zaman besi, di mana pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari biji untuk dituang menjadi alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu ya. Sebab melebur besi membutuhkan panas yang tinggi, yaitu sekitar 3.500 derajat Celcius ya. Jadi untuk zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu ya. Jadi di Indonesia sudah mengenal zaman logam itu ketika zaman perunggu ya, di mana alat-alat yang ditemukan pada zamannya sejumlahnya sedikitnya dan bentuknya adalah seperti alat-alat perunggu ya. Jadi itulah dua zaman pembagian zaman sesuai dengan peninggalan arkeologinya ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kalau bila ada kesalahan dan pengucapan dalam pembuatan materi dan pembahasan materi kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.